Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Para hadirin rahimahullah, para jamaah Asda Miluha Channel Ar-Ribat Manba'al Hikmah, yang Al-Fakir banggakan, yang Al-Fakir muliakan, yang Al-Fakir hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya fid darain, yakni dunia dan akhirat, insyaallah. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua terpilih menjadi hambanya yang senantiasa bisa mengikuti, menyimak, menghadiri pengajian ini, yang mana ini adalah sangat dituntut dan sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Allahu Akbar, Allahu Rabbuna Karim. Patut kita untuk bersyukur, bahkan harus kita mensyukurinya atas nikmat seperti ini. Karena tidak semua manusia bisa tanpa diirobahkan, dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di sini kita belajar. Di sini kita mempelajari. Di sini kita mengejar ilmu Allah, yaitu ilmu agama. Dan setelah kita mengetahui, mendapatkan, memahami apa yang kita cari, yaitu ilmu agama itu, kita dituntut, diwajibkan untuk menyebarkannya lagi. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita hanya menyebar. Memberi keterangan, penjelasan kepada setiap orang. Mengajar kepada orang. Selalu berwasiat kepada orang. Tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena orang yang seperti itu adalah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih awal daripada penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Matsalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansahu nafsah kama tsali siraj yudhi'u linnas
wa yahriqu nafsah. Perumpamaan orang yang memberi arahan, pepatah, ajaran, mengarahkan, mengajar, memberikan, menyuruh baik terhadap orang, tapi dia sendiri tidak melaksanakannya, itu kamatsali siraj yudhi'u linnas wa yahriqu nafsah, seperti lampu yang menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar, hangus. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Di samping kita senang, bersemangat mencari ilmu, tapi kita juga bersemangat untuk menyebarkan dan mengamalkannya. Insya Allah. Al-Fakir ke acara inti, yaitu berbagi ilmu pengalaman, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, yaitu Al-Fakir dapat ijazah daripada guru-guru Al-Fakir Al-Kiram yang mulia-mulia, yaitu suatu wiridan untuk mendatangkan raja jin yang beragama Islam, dan beliau pun termasuk kategori ulama jin, yaitu Sayyid Aba Yusuf. Sayyid Aba Yusuf ini adalah khudamnya surat jin. Kalau kita punya keinginan, misalkan kita ingin banyak uang, misalkan kita ingin banyak emas, bisa kita memanggil, mendatangkan, mengundang beliau. Yaitu dengan cara Al-Fakir ijazahkan, nanti silahkan kerjakan. Tapi sebaiknya menghubungi Al-Fakir dulu, karena ada rahasia-rahasia yang tidak bisa dikatakan di sini langsung. Yaitu ini untuk gambaran untuk yang lebih besarnya. Pertama, baca surat jin dalam 3 hari harus dapat 1000. Pertama, kita mengerjakan yaitu hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis. Tuh, itu kita puasa. Kita puasa, pertama puasanya tidak boleh keluar rumah. Jadi kita langsung harus di kamar. Kamarnya juga ya tentu harus ada air lah. Di kamar harus ada air. Kita membawa bekal, ya cukup lah. Misalkan roti 1 bungkus, roti mari. Atau misalkan roti tawar yang 1 pak itu. Bawa air aqua. Jadi kita buka dan sahur hanya itu saja, tidak boleh makan yang lainnya. Itu kita pertama masuk kamar itu jam 4 subuh hari Selasa. Langsung kita khulwah. Tidak boleh bertemu dengan siapapun, tidak boleh keluar. Kita sudah siap di dalam. Langsung kita baca surat jin 333 dalam 1 hari itu, hari Selasa. Ya tentu ya siang dan malamnya, hari Selasa dengan malam Rabu berarti. Terus nanti hari Rabu dengan malam Kamis sama 333. Terus yang terakhir hari Kamis dengan malam Jumatnya 334. Itu nanti pas mau beres di malam Jumat yang terakhir, itu kita datang. Aba Yusuf itu, khudamnya itu datang. Terus nanya ke kita, ya waliullah, ada apa memanggil saya? Ya kita bilang aja, saya minta uang sebanyak-banyaknya. Atau saya minta emas sebanyak-banyaknya. Atau kita kedua-duanya, saya minta uang dan emas sebanyak-banyaknya. Tuh nanti Aba Yusuf itu, Sayyid Aba Yusuf itu nanti memberi isyarat kepada ajudannya. Karena dia datang dengan ajudannya. Datang dengan ajudannya. Ajudannya tinggi, besar, gagah. Aba Yusuf juga gagah. Bedanya kalau Aba Yusuf itu badannya pendek. Kurang lebih 1 meteran lah kurang lebih. Tapi
punya tangan yang panjang, tangannya yang sangat panjang. Kita jangan sampai terkesima, kita jangan sampai ketakutan, karena kalau kita terkesima, kalau kita ketakutan, beliau akan cabut langsung hilang lagi. Kita sia-sia. Makanya kita harus siap mental, jangan sampai kita batal, gagal di tengah jalan. Udah capek-capek, pas datang kita ketakutan, malah terkesima, malah beliau pergi lagi. Kasihan melihat kita kalau sampai terkesima. Kalau gigi sampai berbunyi saking ketakutannya. Jangan sampai begitu. Makanya kalau memang mau mengerjakan, ya lebih baiknya menjumpai dulu Al-Fakir. Jadi ada satu resep yang tidak boleh diucapkan di sini, rahasia, supaya kita bertemu dengan tegar, tidak takut, dan tidak terkesima. Tuh, nanti setelah itu, dia langsung, setelah kita meminta, permintaan kita kemukakan, langsung beliau beri isyarat ke ajudannya untuk mengambil yang kita minta. Emas atau uang atau kedua-duanya. Dengan sekejap mata, dia sudah datang lagi membawa apa yang kita minta. Ini sudah tajribah, sudah banyak yang melaksanakan, sudah banyak yang mengamalkan, sudah banyak yang berhasil, dan sangat banyak yang gagal. Yang gagal itu adalah mereka ketakutan setelah datang, mereka malah pingsan takut. Ya akhirnya gagal. Jadi kalau kita mau mengerjakan ini harus benar-benar siap. Mental kita harus disiapkan, jangan sampai gagal. Pertama ya itulah, kalau masalah ini kalau memang ada yang minat, sebaiknya Al-Fakir anjurkan temui dulu Al-Fakir. Itulah yang Al-Fakir haturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Ini masih berada ini di area Islam. Tidak keluar dari Islam. Jadi kita meminta bantuan ya, meminta bantuan. Seperti kita tidak ada bedanya minta bantuan kepada teman. Minta bantuan coba. Cuman bedanya kalau ke teman ya kita paling ngutang juga harus dibayar, tapi jumlahnya sedikit. Tapi kalau ke Abah Yusuf ini, kita tidak usah bayar. Jadi minta itu minta. Dia juga ngasih ibadah tujuannya. Karena dia juga butuh syafaat kita. Karena kalau jin itu, ibadah itu pahalanya kecil. Jadi mereka banyak jin yang berkhidmat kepada manusia. Tidak ada tujuan beliau-beliau itu adalah ingin mendapatkan syafaat kita nanti di akhirat. Karena manusia itu ibadah pahalanya besar, nilainya hebat, istimewa. Jadi para jin itu walaupun jin itu mau jin ulamanya, mau jin kayak apa juga, tetap derajatnya lebih tinggi derajat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam. Jadi Allah benar-benar telah memuliakan manusia. Oleh karena itu, banyak para ulama, para salafus salih yang dikhodaman, yang dilayani oleh para jin-jin, pembesar-pembesar jin. Ulama-ulama kita tidak membutuhkan bantuan-bantuan jin, tapi jinlah yang berkhidmat karena beliau ingin syafaatnya. Itu yang Al-Fakir aturkan. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.